Ada satu cerita yang sederhana mengenai sepasang kekasih. Kisah yang kembali terangkai sejak bulan Juni. Aku tidak tahu mau memulai ceritanya dari mana, tapi aku akan mencoba untuk menceritakannya secara perlahan-lahan. Ini bukanlah cerita fiktif. Ini adalah sebuah kisah yang benar adanya. Kisah yang jarang diketahui banyak orang, tetapi masih bertahan sampai sekarang. So, selamat mendengarkan. Ada satu hari di awal bulan Juni. Tiba-tiba, ada yang bersuara dari dalam hati. Nona, apa kabar? Nona adalah sebutan kepada si dia yang pernah aku dekati, tapi tak jadi karena beberapa hal. Akhirnya dari suara hati, aku mulai memberanikan diriku untuk mendekatinya kembali lagi. Jangan salah paham. Aku bukan mendekati dia untuk menjadikannya pacarku, tapi aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku saja. Karena aku tersadar bahwa ternyata aku telah jatuh hati kepada dia. Dia yang sederhana di dalam kata yang tak bisa kusederhanakan untuk mendeskripsikannya. Iya, awalnya aku hanya ingin melegakan hatiku saja. Tidak ada maksud yang lebih. Akan tetapi, Tuhan melebihkannya. 1 Juni 2022. Aku kembali mengechat si Nona. Sejak sudah hampir setahun tidak ada komunikasi antara aku dengan dia. Aku mencoba basa-basi dengan dia. Tapi basa-basi itu tak kunjung lama. Aku langsung memberitahukan maksud dan tujuanku mengechat dia. Aku ingin mengungkapkan perasaan ini sejak saat itu dan secara langsung. Ketika matanya melihatku dan telinganya mendengarku, dia pun mengiyakan untuk menyediakan waktu berjalan sebentar bersamaku. Tepat pada 6 Juni 2022, sekitar pukul 19.50 atau 7:50, aku mengajaknya keluar dengan mengatakan, aku ingin mengatakan sesuatu. Dia pun mengiyakan dan aku menunggu dia di lantai 1 asrama waktu itu. Sebelum ku katakan perasaanku, aku mengajaknya untuk makan di luar sebentar. Nama warungnya ya Nasi Goreng Janco. Waktu itu baru selesai hujan. Aku dengan dia berjalan ke area belakang asrama untuk ke warung nasi goreng tersebut. Waktu itu aku benar-benar canggung, tapi harus terlihat cool. Dia begitu manis malam itu, walau dengan pakaian yang sederhana. Lalu aku pun memesan nasi goreng, dan dia hanya memesan teh hangat waktu itu. Kita masih berbincang perbincangan yang ringan dulu, sebelum kuungkapkan perasaanku ke dia. Waktu melaju begitu cepat. 1,5 jam pun telah berlalu, dan harus balik ke asrama, karena tidak boleh melebihi jam malam asrama waktu itu. Setelah mendekati pintu pagar belakang asrama, aku pun menarik nafas dan membuka inti topik pertemuanku dengan si dia. Nona, alasan aku mengajakmu keluar bersama-sama karena ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu bahwa ini aneh. Ada seorang lelaki yang aneh tiba-tiba mengajakmu makan di luar
padahal sangat jarang berkomunikasi denganmu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu saja dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah sebuah pernyataan dan bukan pertanyaan. Aku hanya tidak ingin membebani hatiku karena tidak berani untuk mengatakannya. Aku sayang sama kamu, Nona. Ucapku dengan penuh keyakinan. Dia pun syok pada waktu itu dan langsung menatapku. Kamu tidak perlu meresponnya. Ini adalah pernyataan, ucapku. Saat itu, hati terasa lega, tapi tetap saja ada sakit yang terdalam. Tidak apa-apa, yang penting aku udah berani mengungkapkan, ucapku di dalam hati. Maaf, aku mau respon. Boleh? Ucap si Nona tersebut sambil menatapku. Oke, cerita ini harus dilanjutkan di part selanjutnya karena cukup panjang ceritanya. Sampai bertemu lagi di part 2 dari Juni yang sederhana. Thank you.